Halo, hmm, Sagittarius. Wah, Sagittarius ya. Oke. Halo juga crosswatcher yang lagi memantau Sagittarius. Ini general reading ya. Energi banyak orang yang punya bercat Sagittarius. Jadi bisa cocok bisa tidak ya, bisa beberapa saja yang cocok, mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja kita lihat energi Sagittarius, orang yang dealing dengan Sagittarius, siapapun yang berkaitan dengan Sagittarius. Energi bulan Juni. Juni 2023 ya. Oke. Cara. Wah. Ada Capricorn. Sagittarius. Wah. Scorpio. Cancer, Pisces, Virgo, dan Taurus ya. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi ya. Oke. Ini bisa kamu ya atau dia? Bisa vice versa. Jika ini kamu, aku ngerasa bulan Juni 2023 ya. Ini ada energi kayak bisa meledak-ledak. Nah, soalnya berat banget energinya ini. Aku ngerasa di bulan Juni ada hal-hal yang bikin kamu bisa meledak-ledak, bisa marah, kecewa, bisa emosi gitu. Cuma kamu kayak orang yang selalu mencoba untuk sabar. Kamu selalu mencoba untuk sabar lagi. Tapi ternyata kesabaran itu bisa terbatas ya. Beberapa kalian tidak tahan lagi dengan situasi toksik. Beberapa tidak tahan lagi dengan situasi yang gak sehat. Apa yang kamu rasa membuang-buang waktumu, apa yang kamu rasa membuang-buang energimu, itu kamu lepaskan gitu, kamu ikhlaskan. Kamu ngerasa kayak ya udahlah ya, sudah capek, sudah jenuh ya. Tapi ini beberapa aku ngerasa kayak apa ya, kamu tetap aja harus pertimbangkan ya emosional kamu, pertimbangkan perasaanmu. Tentang yang kamu pikirkan itu, tentang yang kamu rasakan itu ya. Soalnya gini, ini beberapa bisa karena keadaan ya, karena situasi, ada faktor yang lain, memikirkan yang lain ya, atau ada pengaruh dari yang lain. Jadi kita bisa tidak stabil secara emosional, tidak stabil secara perasaan gitu. Itu sih. Cuma memang
kayak banyak yang harus dipertimbangkan gitu ya. Ini beberapa kalian sebenarnya kamu itu punya kesadaran kayak sebaiknya itu aku melihat ke arah yang mana aja. Aku lihat nih seseorang dari sisi baiknya, sisi buruknya itu seperti apa. Kalau banyak buruknya buat apa? Nah, seperti itu. Tapi bisa juga kamu lihat ke dalam sisi kamu ya, sisi baik, sisi burukmu gitu. Mungkin kamu lihat juga kayak gini, ya aku kayaknya udah baik banget sama dia selama ini ya. Tapi kamu lihat juga mungkin apa akunya ya yang sensitif, apa akunya yang sensi, apa aku bisa terpancing emosi, apa emosionalku nggak stabil gitu. Jadi kayak kamu melihat gitu semua sisi supaya kamu tuh tahu kamu harus apa dan bagaimana tuh. Cuma aku ngerasa kalau ada situasi yang kayak udah sakit banget, udah toxic banget, menjadi racun banget ya, ini beneran bakalan diikhlasin ya. Atau ya udah, ngapain terlalu menggenggam ya. Terlalu menggenggam sesuatu, terlalu menggenggam seseorang itu akan bikin sakit ya. Jadi ya belajar melepas gitu, belajar mengikhlaskan, belajar ikhlas gitu aku rasanya. Toh juga nggak ada yang abadi ya di dunia ini, tidak ada yang abadi di alam semesta ini itu. Jadi ya beberapa kalian pengen hidup baru, pengen hidup lebih baik ya, mungkin dengan orang yang positif, orang yang tidak membuat bingung ya, dengan orang yang tidak mengadu-ngadu emosimu. Aku ngerasa kamu pengen gitu dengan orang yang bagaimana dia itu bisa mengerti dan memahami kamu ya. Kayak gitu sih. Oke. Ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Ada Taurus, Libra, Gemini, Aquarius. Oke. Wah, ini kuat Aquarius ya, sama Taurus. Kemudian ada Libra ya. Oke. Jadi aku ngerasa kamu ini bisa bingung ya menghadapi sesuatu atau menghadapi seseorang. Mungkin kamu bingung dengan tingkahnya, dengan perilakunya, dia itu maunya apa. Sebenarnya orang ini tuh kamu cintai, kamu sayangi gitu. Cuma ya dia di luar ekspektasi atau dia tidak sesuai ekspektasi ya. Makanya bisa memancing emosi, menguras energi gitu. Tapi masih sayang gitu kan. Cuma ya kamu lebih kayak bagaimana memperbaiki hidupmu ya, pengen hidup baru, pengen hidup yang lebih positif ya. Mungkin itu aja dulu. Jadi lebih kayak mikirin diri sendiri dulu, baru bisa ya membereskan orang lain. Dan jujur aja ini seseorang sebenarnya juga nggak mau kehilangan kamu ya. Dia tidak mau kehilangan dirimu. Dan dia kayak nunggu gitu ya. Ada yang ditunggu seseorang ini. Mungkin dia tunggu sampai dia tahu ya dia harus apa. Atau dia menunggu dicari sama kamu. Ada yang kayak gitu.
ada yang menunggu kayak pengennya dicari, pengennya dikejar gitu, dikejar sama kamu. Dan aku ngelihat apa ya, dia ini sebenarnya berharap sama kamu. Dia kayak berharap bisa apa ya, benar-benar kedepannya akhirnya dia sama kamu, kedepannya akhirnya dia itu ya berlabuh atau bersatu sama kamu. Ini ada yang mengidam-idamkan kamu sebenarnya, kayak pengen gitu ya, kita komitmen, kayak pengen akhirnya kamu jadi pasanganku, ya pengen kayak gitu. Bahkan ada yang mendoakan kamu ya, ada yang mendoakan kayak semoga gitu ya hatimu itu selalu buat aku, semoga hatimu, perasaanmu itu selalu tertuju sama aku. Karena ini orangnya juga was-was gitu ya, dia was-was kayak ya ada perasaan waspada gitu. Kalau kamu menjauh gimana ya, kalau kamu pergi gimana, kalau kamu tidak peduli lagi bagaimana ya, kalau kamu cuek bagaimana. Nah, orangnya mau nih memata-matai kamu, dia mau memantau kamu, stalking kamu ya, kayak gitu. Ini dia pengen sebenarnya kayak ya bersatu gitu sama kamu. Ini kalian ada yang punya perasaan yang sama, ada yang punya perasaan sayang, perasaan cinta yang sama sebenarnya, saling menyayangi, saling mencintai. Cuma ya karena satu dan lain hal, ada faktor yang lain atau apa ya, ya itu berpengaruh untuk koneksi ini gitu. Itu sih. Dan aku ngelihat ya, orang ini selalu memikirkan kamu. Dia sampai galau ini ya, sampai galau. Entah dia galau ya tentang yang terjadi selama ini, mungkin ada juga merasa bersalah, ada juga bingung harus apa. Beberapa ini ngerasa apa ya, ya terkadang jenuh gitu, terkadang jenuh banget ya, bosen dengan drama kita, tapi masih sayang ya, masih cinta, kayak pengen datang lagi, kayak pengen ya kita punya hubungan baik lagi gitu. Tapi kalau dijalani lagi, apa nggak toksik lagi gitu ya, apa nggak negatif lagi. Nah, ada yang berpikir seperti itu, dia sangat berpikir keras ya tentang dirimu. Oke. Nah, kamu ini butuh healing ya, butuh healing karena beberapa Sagittarius ya, ini perlu menjaga kestabilan emosional. Aku ngerasa di bulan Juni kamu kalau baper itu baper banget, kalau sensitif sensitif banget, terus kalau emosi ya emosi banget. Ya syukur-syukur ya kamu masih bisa sabar sabar ya, tapi ya kita kan manusia biasa itu kadang kadang capek ya bersabar gitu. Oke. Ini aku ngerasa beberapa mungkin bisa bisa menghealing diri sendiri, kayak menyendiri ya. Coba kamu diam dulu, menyendiri dulu, pikirkan baik-baik dulu. Kayak mau ngambil tindakan, ngambil keputusan soal percintaan, soal pertemanan, keluarga, soal kerjaan, soal uang, semua butuh pertimbangan. Yang bisa mencerna itu, memahami itu ya dirimu sendiri. Karena ini urusanmu sendiri gitu. Oke. Aku ngerasa di bulan Juni kamu cuek banget ini ya. Di bulan Juni kamu bisa cuek, bisa kayak udahlah. Capek ya mikirin dia, mikirin mereka. Capek mikirin orang. Oke. Ada sebenarnya mau berkomunikasi, ada sebenarnya mau bersilaturahmi ya. Tapi kayak segan gitu.
segan dan takut sama kamu. Kalau orang yang segan itu ya mungkin segan untuk mengganggu ya, tapi yang takut ini mungkin karena punya kesalahan sama kamu. Oke, ini bisa vice versa ya. Ini bisa Sagittarius seperti itu atau orang yang berkaitan sama Sagittarius. Oke. Jadi aku ngerasa apa ya? Ada ini yang sangat berharap sama kamu. Bahkan dia berharap gitu ya, seandainya kita ketemu, seandainya ngomong berdua, atau seandainya gitu. Kalau masih bisa dibicarakan baik-baik, ya kan nggak apa-apa gitu kan. Nah, ada yang pengen seperti itu. Tapi masalahnya satu sama lain itu emosional tidak stabil. Bahkan masih mempunyai ego atau ya masih ada pengaruh yang lain ya, masih ada pengaruh faktor yang lain aku rasanya. Jadi apa ya, kita harus utuh dulu dengan diri kita sendiri. Kita harus punya fondasi yang kuat dulu, minimal untuk diri sendiri, supaya kita bisa menghandle orang lain gitu. Tapi ingatlah bahwa kita bisa satu frekuensi dengan orang yang bisa sama energinya dengan kita gitu. Kalau mau menghandle orang lain itu kan bisa terrealisasi kalau dia satu frekuensi ya. Jadi kalau kamu punya fondasi yang bagus, fondasi yang kuat, kalau kamu sudah bermental kuat ya, sebenarnya yang satu frekuensi sama kamu ya orang yang mentalnya kuat gitu. Sama kayak kalau kamu bisa turunkan ego ya, yang satu frekuensi sama kamu itu yang bisa turunkan ego gitu. Itu baru satu frekuensi ya. Tuh. Oke. Sekarang kerjaan ya, yang kamu kerjakan. Nah, butuh kesabaran ya. Hati-hati dengan emosimu sendiri. Ini mudah ini terpancing jadi sensi, jadi emosi ya. Kayak kamu diminta untuk sabar. Berarti ada hal-hal rumit, hal-hal yang ribet bisa terjadi untuk yang kamu kerjakan ya. Itu menguji kesabaran. Anggap aja ujian. Toh juga semua akan pulih kembali, akan lebih baik lagi. Gitu. Oke. Ini beberapa aku ngerasa konflik batin ya, perang batin itu kebanyakan sama diri sendiri ya. Memang ada juga pengaruh-pengaruh dari yang lain. Misalnya mikirin cinta, mikirin keluarga, mikirin uang, mikirin teman. Ada orang yang beginilah, begitulah, ada yang bicara ini, bicara itu. Atau ada orang yang bertingkah laku begini, begitu. Itu mempengaruhi kamu, mempengaruhi emosionalmu, mempengaruhi yang kamu kerjakan itu. Itu sih. Terus ada pula yang kayak iri gitu ya, cemburuan gitu sama kamu. Ada yang iri atau cemburuan sama kamu. Ya, begitulah hidup. Ada yang senang dengan kamu, ada juga yang gak senang sama kamu. Cuma aku ngerasa ada titik dimana kamu ini lelah banget dengan semuanya. Beberapa sudah tidak kuat, tidak sanggup ya. Jadi kayak mau keluar dari situasi toksik ya, ke situasi yang lebih sehat. Nah kayak gitu. Atau apa ya, ada mungkin cara kerjamu, metode kerjamu ya, yang kamu rasa yang waktu itu udah toksik lah, kayak gak sehat buat aku ya. Mungkin nanti cobalah metode yang baru, cara yang baru ya, supaya bisa mengerjakan sesuatu dengan lebih baik lagi, kayak gitu ya.
Oke, finansial. Nah, kalau soal keuangan ada harapan, ya. Ada harapan dapat rezeki, tingkatkan keuangan, gitu kan. Tapi harus bijak-bijak memang ya. Bijaksanalah menggunakan uang. Aku ngerasa kayak ada yang harus kamu pelajari ya untuk mengelola keuanganmu sampai ke depannya nanti. Karena soal duit ya, soal uang ini meningkatnya perlahan. Ini kan pelan-pelan banget. Jadi nggak bisa secepat yang kamu inginkan, ya. Nggak secepat yang kamu bayangkan. Mungkin kamu rasa, aku segera nih, harus ini, harus itu. Ya, keuangan, harus begini, harus begitu. Secepat yang aku mau. Nah, nggak bisa sih seperti itu. Karena aku ngerasa ini ada banyak proses ya, yang mungkin membuat keuangan kamu itu meningkat, tapi pelan-pelan atau perlahan-perlahan. Mungkin di situ karena ada pembelajaran, ada pelajaran untuk kamu belajar lagi. Bagaimana mengelola keuangan dengan lebih baik lagi, gitu ya. Oke. Jadi aku rasa seperti itu Sagittarius ya. Ini beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.